Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode al-fikri, belajar bahasa Arab sungguh dan berpikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian i'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini kita telah sampai pada pertemuan yang ke-65, pembahasan i'rab ayat yang kedua dari surat Al-Asr serta kaidah ke-65 tentang jawabul qasam. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, kita awali kajian kita dengan murajaah materi al-fikri level yang pertama. Kita akan membaca surat-surat pendek dan artinya 4 surat dari surat Al-Asr sampai dengan surat An-Nasr. Ifnan talata. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar merugikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-nasihat supaya mentaati kebenaran dan nasihat-nasihat supaya menetapi kesabaran. Kita lanjutkan murajaah materi pada pekan lalu. I'rab ayat yang pertama dari surat Al-Asr pada halaman 76. Kita baca ayat dan artinya. Wahid ifnan talata. Wal 'asr, demi masa. Kemudian i'rabnya wal 'asri al-wawu wawul qasami wa hiya harfu jarrin mabniun ala fathi. Al-'asri ismun majrurun biwawil qasami wa alamatu jarri al-kasratu wal jaru wal majruru muta'alliqani bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu
uqsimu. Dari i'rab ayat yang pertama surat Al-Asr kita telah belajar bersama kaidah ke-64 berjudul wawul qasam. Wawul qasam artinya huruf waw yang berfungsi sebagai kata sumpah. Wawul qasam artinya huruf waw yang berfungsi sebagai kata sumpah. Kita lebih mengetahui, yang lebih terbiasa waw itu artinya dan. Kalau waw yang artinya dan itu wawu aqfin, wawul aqaf, huruf aqaf. Waw sebagai huruf yang berfungsi untuk menggabungkan antara dua kata atau dua kalimat, sehingga dua kata atau dua kalimat tersebut menjadi sejajar. Ini wawu aqaf yang sering kita sudah terbiasa dengan wawu tersebut, yang biasa diartikan dengan dan. Adapun wawu ini beda. Wawu ini disebut dengan wawul qasam, artinya wawu yang berfungsi sebagai kata sumpah, biasa diartikan dengan demi. Perbedaannya dengan wawu ataf, kalau wawu ataf itu tidak merubah harokat, sedangkan wawul qasam itu merubah harokat. Dari awalnya asalnya dhammah menjadi kasrah. Seperti al-asru asalnya dhammah, kemudian ketika dimasuki wawul qasam, waw yang berfungsi sebagai kata sumpah, maka harokatnya berubah, majrur menjadi kasrah, sehingga bukan wal asru tetapi wal asri. Al wal asru berarti artinya dan masa. Al wal asri ini pasti artinya adalah demi masa, karena waw di situ dipastikan wawul qasam. Dan wawul qasam banyak terdapat di dalam Al-Quran, khususnya pada juz 30. Wal laili wasyamsi wattini wazzaitun wadduha wal laili idza saja, dan seterusnya. Banyak wawul qasam di surat-surat pendek atau di juz 30. Berikutnya kita lanjutkan pelajaran baru halaman 77, i'rab ayat yang kedua dari surat Al-Asr. Saya baca. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Berikutnya kita baca dengan metode nurul bayan. Nun harfuhunna. Nun harfuhunna musyaddad bil fathi. musyaddad bil fathi. Inna hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Nabda'u biha a. Lam qamariyah. Lam qamariyah. Mudharah. Al i nun sakinah. Mukhfah. Indas sinil maftuha. Bigunnah harakatain. Al insa. Alif mad tabi'i harakatan. Al insa. Na al insana. Innal insana. Lafi. Ya mad tabi'i harakatan.
i'rabi harokatan lafi innal insana lafi khusin sakinah khus ra sakinah indal waqfi khusr innal insana lafi khusr Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat kedua dari surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusr. Yang artinya sesungguhnya manusia itu, seluruh manusia benar-benar dalam kerugian. Ayat ini merupakan jawaban dari sumpah pada ayat yang pertama. Dalam bahasa Arab, ayat pertama itu disebut dengan qasam, sumpah. Sedangkan kalimat berikutnya itu berarti jawabul qasam, jawaban dari sumpah atau isi dari sumpah. Dan ini nanti akan menjadi pembahasan kita di kaidah ke-65, judulnya jawabul qasam. Ayat pertama itu qasam, sumpah. Sedangkan ayat kedua dan seterusnya itu adalah jawabul qasam, artinya jawaban dari sumpah atau keterangan maupun isi dari sumpah. Kemudian pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seluruh manusia, seluruh Bani Adam semuanya berada dalam kerugian tanpa terkecuali, mutlak. Hanya saja nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa ada orang-orang yang selamat dari kerugian yang sifatnya akan disebutkan pada ayat yang ketiga atau ayat yang terakhir. Ada 4 sifat, yaitu beriman, kemudian beramal soleh, kemudian yang ketiga saling menasihati dalam kebenaran, dan yang terakhir saling menasihati dalam kesabaran. Adapun pada asalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Ada kalanya seseorang itu rugi dengan kerugian yang penuh atau mutlak, dia rugi di dunia maupun di akhirat. Itulah orang yang paling merugi. Ada pula yang lebih rendah dari itu ataupun lebih ringan dari itu. Ada yang rugi di dunia tetapi dia berbahagia di akhirat, dan seterusnya. Ini makna dari ayat yang kedua. Innal insana lafi khusrin, seluruh manusia betul-betul berada dalam kerugian, betul-betul berada dalam kebinasaan dan kekurangan, kecuali nanti orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana disebutkan pada ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang dirahmati rahimani wa rahmatullah, berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Inna harfu tawkidin wa nasbin mabniyun 'alal fathi. Inna merupakan huruf taukid, huruf yang berfungsi sebagai penguat atau penegas. Wa nasbin juga huruf nasab, artinya menyebabkan kata setelahnya menjadi mansub. Kita perhatikan inna insana. Karena di situ insana karena dia mansub dengan inna. Maka inna disebut huruf nasab. Mabni dengan fathah, harakat akhirnya selalu tetap, yaitu dengan fathah. Inna. Berikutnya al-insana. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Al-insana merupakan isim inna. Isim inna hukumnya mansub, tanda nasabnya yaitu ha. Al-insana.
Maka kalau kita menemui kata inna, khususnya dalam Al-Quran yang sering kita baca, kita bisa lebih memperhatikannya, bahwa kata setelah inna itu hukumnya mansub, tanda harakatnya yaitu fathah. Kita sering baca innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innallaha, pasti seperti itu. Kalau kita mencari kalimat innallah dalam Al-Quran banyak, pasti bunyinya demikian. Innallaha, tidak mungkin innallahu atau innallahi. Ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab, karena pada kalimat tersebut kata Allah kedudukannya sebagai isim inna. Seperti dalam ayat ini, innal insana, tidak mungkin innal insanu atau innal insani. Ini diantara ketelitian dalam bahasa Arab. Dalam masalah harokat, salah pun juga akan menjadi kesalahan yang besar. Salah harokat, kesalahan yang besar. Berikutnya, lafi la mutawkidi khobaru inna fi harfu jarrin mabniyun ala sukuni. Lafi ada dua kata, la dan fi. La sendiri merupakan lam taukid, lam yang berfungsi sebagai penguat atau lam ibtida, kedudukannya sebagai khobar inna. Sedangkan fi huruf jar mabni dengan sukun. Khusrin ismun majrurun bifi wa alamatu jarrihi al-kasratu wa shibhul jumlati minal jarri wal majruri la fi khusrin fi mahalli raf'in khabaru inna wa jumlatu inna wasmiha wa khabariha jumlatu jawabil qasami. Khusrin cuma satu kata, tapi di sini i'rabnya panjang karena ada kaitannya dengan beberapa kedudukan. Khusrin sendiri merupakan isim majrur disebabkan oleh huruf fi. Tanda jarnya yaitu kasroh. Selesai sampai di sini ya i'rab dari satu kata khusrin. Tetapi karena ada hubungannya dengan kata-kata sebelumnya, tambahan untuk menjelaskan seluruh kalimat, syibhul jumlah yang terdiri dari huruf jar dan isim majrurnya yaitu kata lafi khusrin menduduki posisi rafa sebagai khobar inna. Sedangkan jumlah yang terdiri dari inna, isim inna, khobar inna, artinya seluruh kalimat dalam ayat ini innal insana lafi khusrin, itu merupakan jawabul qasam, jawaban dari sumpah. Saudara-saudara yang berhormati rahimani wa rahmatullah, berikutnya kita bahas kaidah ke-65 tentang jawabul qasam. Jawabul qasami. Jawabul qasam adalah jawaban atau keterangan atau tujuan ataupun yang dimaksudkan, yang diinginkan dari sebuah sumpah, atau dengan kata lain isi dari sumpah. Jawabul qasam, orang Arab menyebutnya jawabul qasam. Kalau dalam bahasa kita mungkin tidak ada istilah itu. Istilah kita ya isi dari sumpah atau keterangan dari sumpah. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah jawabul qasam. Ada qasam, sumpah, ada jawabul qasam, jawaban dari sumpah. Seorang yang bersumpah, dia punya keinginan, punya maksud. Tidak mungkin orang itu bersumpah hanya kosong. Orang bersumpah itu justru karena saking pentingnya apa yang ingin dia
sampaikan, maka dia bersumpah supaya orang lain betul-betul percaya dan tidak meragukan. Orang kalau sumpah berarti betul-betul sangat penting dan jujur, bisa dipercaya, tidak mungkin berbohong, tidak bisa diragukan, betul-betul pasti. Ini fungsi dari sumpah. Setelah sumpah pasti ada isi atau keterangan dari sumpah. Dalam bahasa Arab disebut dengan jawabul qasam. Hanya saja di masa sekarang ini sumpah sering disalahgunakan. Banyak orang menggunakan sumpah, tetapi ternyata sumpah palsu. Bersaksi dalam pengadilan tapi sumpahnya palsu. Ataupun bersumpah, banyak bersumpah untuk melariskan barang dagangannya. Bahkan ada pula yang bersumpah hanya untuk menipu orang lain. Orang-orang yang baik, orang-orang yang polos pasti akan tertipu ketika dia tidak hati-hati dengan bentuk-bentuk kalimat sumpah yang banyak diucapkan oleh zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang. Tapi itu mereka bersumpah tapi menurutnya tidak benar. Mereka berbohong dalam sumpah mereka. Sebenarnya ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Ada pula yang sedikit-sedikit sumpah, ini juga termasuk perkara yang tercela. Sumpah itu tidak boleh diucapkan kecuali dalam perkara yang sangat penting atau perkara yang mendesak. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan menambahkan satu contoh untuk lebih memahamkan kita tentang kaidah ini. Dalam bahasa Arab ada istilah qasam dan jawabul qasam. Kita akan mengambil contoh dari surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 4. Yang pertama sampai ayat ketiga itu merupakan qasam, merupakan sumpah. Kalau dalam ayat ini, dalam surat Al-Asr, sumpahnya hanya satu di ayat yang pertama. Tapi kalau dalam surat At-Tin itu beberapa penyebutan sumpah, baru jawaban sumpah ada di ayat yang keempat. Jawaban dari sumpahnya baru ada di ayat yang keempat. Isi dari sumpahnya pada ayat yang keempat. Ayat yang pertama, watin wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, dan demi gunung Tursina atau gunung Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu negeri Makkah. Baru setelah itu isi dari sumpah kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian ayat lanjutannya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami Allah akan mengembalikannya kepada tempat yang paling rendah, yaitu di neraka. Bagi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Ini contoh lain dari susunan qasam dan jawabul qasam. Banyak terdapat di juz 30. Terkadang qasamnya tidak hanya satu, ada beberapa qasam, baru setelah itu jawabul qasam. Contoh lainnya misalnya dalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa, demi bintang apabila dia jatuh, ma walla sahibukum wa ma ghawa, teman kalian Muhammad itu tidak sesat dan tidak salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, apa yang dikatakan Nabi itu adalah juga wahyu dari Allah yang diwahyukan kepadanya. Setelah sumpah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan perkara-perkara yang penting. Ini uslub ataupun cara susunan qasam dan jawabul qasam, ya, digunakan untuk
sangat penting sehingga didahului dengan sumpah. Dalam bahasa Arab istilahnya adalah qasam dan jawabul qasam. Saudara dan saudara-saudara yang hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan kaidah jawabul qasam. Insyaallah kami lanjutkan pada kesempatan yang akan datang di ayat yang ketiga dari surat Al-Asr dan kaidah ke-66 tentang huruf istithna yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Yang kita harapkan dari kaidah-kaidah yang kita pelajari itu, karena sering kita temui, maka kita harapkan kita bisa memahaminya, ya, sehingga dengan paham satu kaidah kita bisa menggunakannya dalam banyak kesempatan. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.